Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Berjumpa lagi dengan saya Heru Dirjo Joko Susanto, calon guru penggerak angkatan 9, guru penjas orkes SD Negeri 84 Kota Lubuk Linggau. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh ibu yang cantik bernama guru kelas 4 SD Negeri 84 Kota Lubuk Linggau. Pada hari ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi pada supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah kabarnya hari ini sangat baik. Alhamdulillah. Pada hari ini sesuai dengan janji kita bahwa pada hari ini akan diadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti mungkin Ibu mengajar, saya akan melakukan observasi dan juga penilaian terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi saya akan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, yang pertama itu setelah mengamati video dan gambar tentang bagian tubuh-tubuhan, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua, setelah melakukan kegiatan mengamati, peserta didik dapat memahami fungsi dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, saya berharap peserta didik mampu untuk mengaitkan fungsi bagian-bagian tumbuhan tersebut dengan kebutuhan dari tumbuh-tumbuhan. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya? Ya. Jadi setelah itu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin dilakukan observasi? Untuk area pengembangannya saya mengambil 2 sisi. Yang pertama itu sisi pemahaman dan yang kedua dari sisi keterampilan siswa. Untuk sisi pemahaman atau pengetahuan siswa, saya berharap tuh siswa mampu untuk mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan serta memahami fungsi dari bagian dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Dan untuk sisi dari keterampilan siswanya, saya berharap itu siswa mampu memecahkan sebuah masalah atau proyek dari kegiatan diskusi. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu ya? Benar Bu ya? Nah, saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajaran. Rencana pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kesiapan belajar siswa. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran PJBL atau pembelajaran berbasis proyek. Sedangkan untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok dan juga penugasan serta pembuatan proyek. Baik, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran project based learning dan untuk metodenya sendiri menggunakan diskusi kelompok, kemudian penugasan serta tanya jawab ya Bu ya. Baik, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajarannya saya menggunakan gambar dan lembar kerja peserta. Selain itu, Bu? Selain itu saya
mungkin menggunakan media PowerPoint. Nah, oke. Kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Insya Allah kegiatannya akan saya lakukan besok pada jam pelajaran pertama dan kedua dalam mata pelajaran IPS. Oke Ibu, saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya juga akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ketika Ibu mengajar. Nanti setelah Ibu lakukan, saya lakukan kegiatan observasi, kita akan adakan percakapan terakhir. Sebelum kita akhiri percakapan kita di pagi hari ini, saya mau tanya dulu Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran untuk apa yang akan saya gunakan dan apa yang akan persiapkan untuk kegiatan pembelajaran besok. Oke, artinya Ibu sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang akan dipersiapkan besok. Baik, terima kasih atas waktu dan juga sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Sampai berjumpa lagi besok. Baik. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelasnya mana? Pimpin dulu doanya. Berdoa dimulai. Selanjutnya Ibu akan cek daftar kehadiran sekolah ya. Ketika Ibu panggil silakan kalian jawab ya. Oke, untuk Aditya Pratama hadir nggak? Hadir. Alhamdulillah Armesha. Anggun Nilam Permata. Hadir. Semuanya hadir ya Pak. Sehat semua. Nah, tepuk tangan dulu dong buat Pak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ya pada akhir pembelajaran nanti Ibu harapkan setelah mengamati dan melihat video dan gambar kalian menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan ya, dan kalian juga Ibu harapkan bisa menyelesaikan proyek yang akan Ibu berikan ya. Nah, untuk lebih semangat lagi kita akan melakukan ice breaking sebelum belajar. Sebelum kita mulai belajar, sekarang kalian semuanya perhatikan dulu ke depan. Di depan ada gambar apa aja coba lihat. Hewan, manusia, dan bunga. Ada manusia, Hewan, rumput, tumbuhan, matahari. ada matahari juga. Dari gambar yang kalian lihat, ada yang tahu apa sih perbedaan dari ketiga makhluk hidup itu? Kalau manusia makannya nasi. Rumput, kalau bunga makannya nasi. Oke, berarti mereka semuanya membutuhkan Makanan. selain itu apa aja? Air. Hah? Akan Makhluk hidup juga mempunyai bagian-bagian buah. tubuhan, ya tubuh. Seperti apa kalau manusia ada apa aja? Ada tangan, ada kepala, ada mata dan lain-lain. Sama juga dengan hewan, ya hewan juga ada kaki, ada kepala dan lain-lain. Kalau tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan ada
Nah, untuk untuk hari ini, ya, dalam pembelajaran kali ini Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ya. Untuk membagi kelompok tersebut Ibu akan bertanya kepada kalian. Siapa yang di sini suka dengan model pembelajaran dengan cara menonton atau melihat? Oke, ada yang suka melihat gambar-gambar. Kalau yang suka dengan praktek, ada juga. Oke, bagus ya. Oke, sekarang Ibu bagi kalian ke dalam kelompoknya. Nanti kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Ibu sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ya, yang pertama kelompok auditori sebelah sini, yang tengah kelompok visual, dan yang pinggir sini kelompok kinestetik. Ya, untuk kelompok auditori sendiri kalian mendengarkan dari media kita yaitu Chromebook, nanti ada sebuah video ya, nanti perhatikan. Sama juga dengan yang visual, kalian perhatikan nanti videonya ya. Untuk yang kinestetik nanti ada tumbuhan, nanti kalian bisa amati. Nah, untuk materi kali ini tadi kalian sudah bisa lihat di depan ya, makhluk hidup tadi ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Tumbuhan sendiri ya, itu ada mempunyai bagian-bagian tubuh ya. Apa aja? Ada yang tahu bagian tubuh tumbuhan itu apa aja? Ada. Coba Alin sebutin Alin. Daun. Ada daun, terus ada akar, apa lagi? Bunga. Ada bunga, Batang. ada batang, ada Buah. ada buah. Ya, itu bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Kasih tepuk tangan dulu kali. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat untuk yang kelompok auditori, kelompok visual, kita akan lihat video. Ya. Nah, untuk kelompok kinestetiknya kita akan mengamati, karena kinestetik itu apa? Praktek. Kita kalian perhatikan dan kalian amati videonya ya. Ada video tentang bagian tubuh tumbuhan tersebut. Nah, kalian perhatikan videonya. Untuk yang kelompok kinestetiknya, sekarang kalian amati, kalian perhatikan dari pohon ini, dari tumbuhan ini. Coba kalian lihat ini, Ibu punya tumbuhan di sini, kalian bisa lihat apa aja bagian dari tubuh tumbuhan ini. Nah, coba kalian lihat, kalian amati di sini ya. Boleh dipegang, boleh dilihat juga. Oke, kalian tadi sudah memperhatikan video ya dari kelompok masing-masing ya. Sekarang Ibu punya tugas untuk kalian ya, dari masing-masing kelompok. Nanti Ibu kasih tugas untuk auditori, nanti Ibu kasih tugas menuliskan fungsi dari tubuh tumbuhan dari apa yang sudah kalian dengarkan dari sini tadi ya. Nanti kalian lihat di sini, kalian tulis, kalian jelaskan apa sih fungsi dari ini. Ya. Ini apa? Bagian ini namanya apa? Nih. Nah, kalian nanti tuliskan apa fungsinya ya. Namanya apa? Tuliskan fungsinya juga. Nah, untuk yang kelompok kinestetik dan visual ada juga tugasnya. Untuk yang visual, kalian tadi juga sudah melihat atau mengamati gambar dalam video ya. Sekarang tugasnya dari pengamatan kalian di video tadi, kalian buat sini. Di sini ada semacam puzzle ya, gambar-gambar dari bagian-bagian tubuh tumbuhan. Kalian potong ya, kalian potong terus kalian tempelkan ke sini ya. Kalau sudah ditempel, disusun ya sesuai dengan
fungsinya. Ya, ngerti? Bagi tugas biar cepat selesai. Ada yang motong, ada yang nempel, ya. Untuk yang kelompok kinestetiknya ada juga tugasnya. Di sini kalian tadi sudah mengamati apa? Tumbuhan, ya. Di sini juga ibu sudah siapkan contoh tumbuhannya. Sekarang kalian tempelkan di karton yang sudah ibu siapkan dan tuliskan bagian-bagian dari tumbuhan ini beserta dengan fungsinya. Ngerti? Boleh. Oke, boleh bagi tugas biar selesai. Ada yang motong, ada yang nempel. Boleh. If I open up my eyes, I can see the skies. I can see the sky. See the sky. See the sky. Watch Oke, sudah selesai? Iya. Tugasnya masing-masing sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita akan lihat hasil dari setiap kelompok. Semuanya akan maju sesuai dengan kelompoknya, ya. Nanti gantian majunya kita presentasikan, ya. Hasil kerjasama kami. Kami Kami terdiri dari terdiri dari teman-teman. teman. Sebutin. Aku Amila Agnesia, pelajar Almentara, desain bagi bagian tumbuhan. Akar bisa menyerap air dan daun bisa menghasilkan makanan sebagai energi untuk tubuh dan hidup. Batang menghasilkan makanan dari daun dan ke semua bagian tumbuhan. Buah cadangan makan. Bunga tempat perkembangan tumbuhan. Akar tetap hasil konsentrasi dan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, silakan dijawab hasilnya. Kembali ke tempat duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia. Teman saya namanya Muhammad Hafiz Nurali. Kami Mila Permata Muhammad Fadil Christine Fadila. Silakan presentasikan hasil. Silakan. Alat bantu penyebaran biji, cadangan makanan. Selain itu apa lagi di situ? Tumbuhan. Ada akar atau fungsi akarnya? Akan menyerap dari dalam tanah. Tumbuhan berkembang
ya. Oke, silakan Lucia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Pratama. Dan teman saya namanya Raja Pramata, Olivia Suci Wulandari, Maurel Aulia Wela Adam Tiara. Bagi-bagian tumbuhan, daun, tempat pembuatan makanan atau fotosintesis, buah, tempat penyimpanan makanan, akar, menyerap dan zat mineral, batang, panok, batang, tumbuhan, tegak, bunga, sebagai alat berkembang biak. Demikian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, sudah kita dengarkan pemaparan dari beberapa kelompok ya, dari kelompok auditory, visual dan kinestetik, semuanya bagus-bagus. Itu kasih tepuk tangan dulu semua kelompok. Oke, sekarang semuanya perhatikan. Dari materi atau apa yang sudah kalian lakukan tadi, proyek dari hasil proyek tadi ya, dapat kita lihat ya bagian dari fungsi tumbuh-tumbuhan. Bagiannya apa aja tadi? Ada batang, ada batang, ada akar, ada daun, ada buah ya. Nah, itu semuanya mereka punya fungsi masing-masing ya. Seperti akar tadi fungsinya untuk menyerap air, menopang tumbuhan ya. Terus yang batang fungsinya untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun. Kemudian ada daun tadi berfungsi untuk apa? Untuk tempat terjadinya proses fotosintesis. Ada lagi bunga sebagai apa fungsinya? Sebagai perkembangbiakan tumbuhan. Dan ada juga buah fungsinya untuk apa tadi? Buah sebagai cadangan makanan ya. Untuk materi kita tentang tumbuh-tumbuhan itulah tadi ya. Sudah ngerti semua kan? Nah, sekarang dari apa yang sudah Ibu sampaikan, siapa yang mungkin bisa kembali menjelaskan tentang bagian tumbuhan? Oke, silakan Alin. Bagian dan fungsi tubuh tumbuhan. Ya, apa aja? Silakan disebutkan. Ada batang, ada akar, ada buah, ada bunga, dan ada daun. Oke. Bagian dari tumbuhan semuanya sudah paham? Ya, untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin sudah ya. Lebih cukup sampai di sini karena waktu kita juga sudah habis. Dan demikianlah tadi penyampaian materi ya dari Ibu untuk hari ini. Untuk tadi pelajaran kalian apa? Untuk itu Ibu akhiri aja ya pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu tentang fotosintesis pada pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heru Joko Susanto, calon guru penggerak angkatan 9 Guru Penjas Orkes SD Negeri Kota Lubuk Linggau.
pada hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Winda Wijayanti, guru kelas 4 SD Negeri Kota Lubuk Linggau. Dia adalah guru yang diobservasi pada hari ini dalam proses pembelajaran tadi di kelas pada kegiatan supervisi akademik. Dan kali ini kita akan melakukan percakapan pada observasi. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bapak sendiri? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Bu ya. Kita akhirnya berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi. Jadi pada hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan tadi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Apakah Ibu bersedia? Baik Pak, saya bersedia. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi, Bu? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran di kelas, awalnya saya tegang, gugup, karena apa ya Pak, mungkin dinilai dan diperhatikan oleh observer juga. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai terbiasa dan saya lebih santai sehingga pembelajaran bisa berjalan lancar. Alhamdulillah lancar ya. Dan juga santai Ibu menjalaninya. Dari proses pembelajaran tadi, bisakah Ibu ceritakan tentang area pengembangan seperti apa yang hendak dicapai dan bagaimana tahapan-tahapannya? Dari pembelajaran tadi yang saya sudah lakukan, untuk area pengembangan yang hendak saya capai itu ada dua aspek. Yang pertama aspek pemahaman, untuk pemahaman pengetahuan, dan yang kedua itu aspek keterampilan. Dari aspek pengetahuan sendiri, saya berharap siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan serta memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Sedangkan untuk keterampilannya, saya yang hendak dikembangkan yaitu keterampilan siswa untuk mampu dalam kegiatan diskusi dalam memecahkan sebuah proyek. Sedangkan untuk tahapan-tahapannya yaitu yang pertama menyusun rencana pembelajaran atau modul ajar yang sudah saya susun dengan kebutuhan belajar siswa, dan yang kedua mencari dan membuat berbagai media untuk menunjang proses pembelajaran. Baik Bu, jadi area pengembangannya ingin dicapai tadi adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa. Dengan tahapan mungkin Ibu tadi sudah menyusun rencana pembelajaran berupa modul ajar dan juga mencari media terkait pembelajaran yang dilakukan. Nah, proses pelajaran yang telah Ibu lakukan sejauh mana tingkat keberhasilan area pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan di kelas tadi? Dari proses yang saya lakukan, saya merasa mungkin sudah cukup berhasil ya Pak, tetapi mungkin terdapat beberapa hambatan atau kendala yang mungkin harus saya perbaiki ke depan. Oke, kalau boleh tahu hambatan atau kendala seperti apa yang Ibu temui dalam proses pembelajaran tadi? Kendala dan hambatan tersebut misalnya itu beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, dan ada juga beberapa siswa yang tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan diskusi. Dan satu hal lagi Pak, ada yang menjadi hambatan atau kendalanya itu kurangnya siswa dalam membaca atau kurang lancar dalam membaca. Jadi itu menjadi kendala yang sangat penting untuk diperbaiki. Baik, dari kendala yang ada seperti masih ada siswa yang kurang aktif, dan ada juga yang beberapa siswa yang tidak mau berpartisipasi dalam kelompok, dan mungkin tadi juga ada yang terlihat mungkin ada siswa yang tidak bisa membaca. Dari kendala tersebut, tindak lanjut apa yang dapat Ibu lakukan agar siswa aktif kemudian terlibat aktif dalam diskusi kelompok ke depannya gimana Bu? Untuk kedepannya mungkin saya akan lebih mengidentifikasi atau mencari tahu bagaimana kesiapan belajar siswa terlebih dahulu. Kemudian saya akan menyesuaikan pembelajaran saya dengan kebutuhan belajar mereka, seperti minat belajar siswa, gaya belajar, dan apa yang akan saya perhatikan lagi adalah tentang kesepakatan kelas yang kami buat. Apakah perlu untuk ditinjau ulang agar pembelajaran lebih menyenangkan dan siswa lebih aktif lagi dalam pembelajaran.
Baik, dari apa yang Ibu sudah utarakan tadi, Ibu lebih mengutamakan kebutuhan belajar siswa ya, yang seperti kesiapan belajar, minat belajar, gaya belajar, dan juga Ibu meninjau kembali tentang kesepakatan kelas. Dari alternatif solusi yang sudah Ibu utarakan, kapan Ibu akan melakukan rencana solusi alternatif tadi? Untuk rencana mungkin belum bisa dipastikan kapan, tetapi insya Allah dalam minggu-minggu ini saya akan memulai perbaikan-perbaikan agar segera tercipta perubahan yang diharapkan terhadap proses pembelajaran seperti itu. Baik Ibu, mungkin mulai minggu ini Ibu ya akan melakukan rencana alternatif solusi. Semoga Ibu dapat segera merealisasikan agar tercipta pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diharapkan Ibu. Saya penasaran bagaimana kedepannya Bapak Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajaran yang dilakukan semakin membaik, tentunya dapat mengakomodir semua kebutuhan siswa. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi Bu ya. Oke Pak. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.